Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali saat Shibai dan semua pasukannya telah berkumpul semua. Shibai juga telah memutuskan untuk menyerang Suna dan berniat juga untuk mengambil Shukaku. Shibai berkata kepada pasukannya, para Otsutsuki elit tersebut, saatnya bergerak, dan lakukan ini dengan cepat. Salah satu pasukannya yang bernama Ryumashiki berkata, baiklah tuan, akan kita lakukan. Shibai kemudian membuka portal dimensi menuju desa Suna. Dia dan pasukan elitnya kemudian memasuki portal tersebut. Adegan kemudian berpindah, dengan suasana desa Suna yang masih dalam pemulihan setelah serangan dahsyat sebelumnya oleh Shinju. Penduduk desa, para shinobi, dan Kazekage Gaara sedang berusaha keras untuk membangun kembali desa mereka yang hampir hancur. Namun, ketegangan semakin terasa saat salah satu shinobi penjaga dengan wajah panik berlari ke arah Gaara untuk menyampaikan kabar buruk. Kazekage-sama, ada sesuatu yang aneh. Shinobi itu tersengal-sengal, berusaha menyampaikan informasi dengan cepat. Sebuah portal besar telah muncul di dekat desa. Ini bukan hal biasa. Kami mendeteksi cakra yang sangat kuat dan tak dikenal. Sepertinya ini bukan dari dunia kita. Gaara, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pertarungannya sebelumnya melawan Shinju, mendengar laporan itu dengan mata membelalak. Dia berdiri dari kursinya dengan cepat, merasakan sesuatu yang tidak beres. Portal, tidak mungkin. Otsutsuki lagi, gumamnya. Apa kau yakin? Shinobi itu mengangguk cepat. Kami belum bisa memastikan siapa mereka, tapi kekuatannya sangat besar. Cakra yang kami rasakan jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah kami hadapi sebelumnya. Gaara menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan kecemasan. Panggilkan Kuro dan Temari segera. Kita mungkin akan membutuhkan bantuan mereka. Ini bukan ancaman biasa. Dia menoleh ke arah shinobi lainnya yang sudah berkumpul, dan hubungi desa-desa lain. Minta bantuan sesegera mungkin. Jika ini memang serangan Otsutsuki, kita tak akan mampu menahan mereka sendirian. Gaara berjalan menuju balkon menara Kazekage, menatap cakrawala. Dari kejauhan, dia bisa melihat portal dimensi yang perlahan terbuka di langit di atas desa. Aura yang keluar dari portal tersebut begitu menekan, membuat udara terasa lebih berat. Tidak mungkin, ini lebih buruk dari yang kukira, gumamnya. Kita mungkin tak punya banyak waktu. Tak lama kemudian, dari portal itu muncul sosok yang mendominasi pandangan semua orang di Suna. Shibai Otsutsuki, dengan aura yang memancar kuat, melangkah keluar dengan penuh keangkuhan. Di belakangnya, pasukan Otsutsuki elit yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Desa Suna tampak seperti desa kecil tak berdaya di hadapan kekuatan luar biasa ini. Gaara terdiam sejenak, menyaksikan kehadiran Shibai yang begitu kuat. Ia bisa merasakan kekuatan yang sangat jauh melampaui semua musuh yang pernah ia hadapi, termasuk Madara Uchiha, bahkan Otsutsuki lainnya. Ini bukan sekadar ancaman biasa, ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Shibai menatap lurus ke arah menara Kazekage, dan dengan suara yang dingin namun terdengar jelas di seluruh desa, ia berkata, aku datang bukan untuk menghancurkan kalian, kecuali jika kalian membuatku melakukannya. Gaara terkejut dengan pernyataan itu. Apa maksudmu, gumamnya pelan, mencoba mencerna kata-kata Shibai. Shibai melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, aku datang untuk satu tujuan saja, Shukaku, biju ekor satu yang ada di desa ini. Jika kalian menyerahkannya secara sukarela, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan Suna, desa ini masih bisa berdiri. Tapi jika kalian melawan, aku tidak akan ragu untuk mengubah desa ini menjadi puing-puing, sama seperti yang kualami dengan Shinju. Gaara menggeretakkan giginya, dia tahu bahwa Shukaku adalah salah satu makhluk terkuat di dunia shinobi, tetapi juga sangat penting bagi keseimbangan kekuatan di dunia ini. Mengapa kau ingin Shukaku? Tanya Gaara dengan suara serak. Shibai tertawa kecil, aku ingin menyatukan semua biju kembali. Hanya dengan begitu aku bisa membangkitkan Jubi dalam bentuknya yang paling sempurna. Dengan kekuatan itu, aku akan memusnahkan setiap ancaman yang tersisa di dunia ini. Dunia shinobi, dengan segala kekuatannya yang sia-sia, akan tunduk di bawah kekuatanku. Gaara mengepalkan tangannya, dan jika kami menolak, Shibai menyeringai kejam. Jika kalian melawan, aku akan menunjukkan pada kalian apa artinya menghadapi seorang dewa Otsutsuki.
Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Ini adalah ultimatum. Serahkan Shukaku, atau desa ini akan menjadi debu di bawah kakiku. Gaara terdiam, hatinya berkecamuk. Dia tahu bahwa pilihan yang ada di hadapannya tidaklah mudah. Jika dia menyerahkan Shukaku, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia shinobi. Tapi jika dia menolak, Suna akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Kazekage-sama, apa yang harus kita lakukan? Salah satu shinobi di dekatnya bertanya dengan nada penuh ketakutan. Gaara menatap ke arah langit, kemudian kembali ke arah Shibai, matanya berkilat dengan tekad. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Hubungi Konoha dan desa-desa lainnya. Jika mereka bisa bergerak cepat, mungkin kita masih punya peluang. Namun, dalam hati, Gaara tahu bahwa peluang mereka sangat kecil. Di hadapan kekuatan Shibai dan pasukannya, Suna mungkin sedang menghadapi hari terakhirnya. Adegan kemudian berpindah ke Konoha, di dalam kantor Shikamaru, yang saat ini menjabat sebagai Hokage. Di sana, Kankuro duduk di sebelahnya, terlibat dalam pembicaraan serius mengenai hubungan antara desa Konoha dan Suna setelah pertempuran besar melawan Shinju yang menghancurkan sebagian besar wilayah Suna. Percakapan mereka berfokus pada rencana pemulihan, dan bagaimana Konoha bisa membantu memperkuat keamanan Suna setelah ancaman yang begitu dahsyat. Namun, tiba-tiba, sebuah pesan mendesak datang dari divisi sensor. Shikamaru, apakah kau mendengarku? Suara operator divisi sensor terdengar tegang. Shikamaru, yang awalnya terlihat santai, segera duduk lebih tegak dan mulai berbicara. Ya, aku mendengarmu, ada apa? Tanyanya, sedikit waspada karena pesan-pesan mendesak biasanya membawa kabar buruk. Suara dari divisi sensor terdengar lebih mendesak. Kita baru saja menerima kabar dari desa Suna. Mereka mengirimkan pesan bantuan darurat. Suna sedang diserang oleh Otsutsuki. Shikamaru tertegun. Wajahnya seketika berubah, menandakan betapa seriusnya situasi ini. Kau bilang Otsutsuki? Shikamaru mencoba memastikan informasi tersebut, meskipun di dalam hatinya dia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Kau pasti bercanda, lanjutnya dengan suara yang lebih rendah, hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin setelah serangan besar dari Shinju, Suna kembali dihadapkan dengan ancaman seberat ini? Kankuro, yang berada di samping Shikamaru, langsung bangkit dari kursinya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa? Otsutsuki? Bagaimana mungkin ini terjadi begitu cepat? Desa kami baru saja selamat dari kehancuran, dan sekarang, Otsutsuki. Kankuro tampak marah dan cemas, matanya menatap Shikamaru seolah mencari jawaban. Shikamaru menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dihantam kekhawatiran. Dia tahu betul bahwa serangan dari Otsutsuki bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan kekuatan mereka yang hampir tak terbatas, ini bisa menjadi lebih buruk dari apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Jika benar bahwa Shibai Otsutsuki, makhluk paling berbahaya di antara mereka terlibat, maka bukan hanya Suna yang dalam bahaya, tapi mungkin seluruh dunia shinobi. Kita tidak bisa membuang waktu, ujar Shikamaru dengan tegas, nadanya sudah berubah menjadi penuh otoritas. Kankuro, kau harus segera kembali ke desa Suna. Situasinya jelas lebih buruk dari yang kita duga. Kankuro mengangguk cepat, wajahnya mencerminkan kecemasan yang mendalam terhadap desanya. Aku harus pergi sekarang. Temari ada di desa, aku akan segera menghubunginya. Kami akan berangkat secepatnya. Shikamaru mengangguk, lalu segera memutar pikirannya untuk mengambil tindakan. Aku di sini akan menyiapkan pasukan bantuan. Kita tidak bisa membiarkan Suna menghadapi ancaman ini sendirian, terutama jika yang kita hadapi adalah Otsutsuki. Ini bisa jadi perang yang lebih besar dari yang pernah kita duga. Kankuro menatap Shikamaru, mencoba menenangkan dirinya meskipun rasa cemas tak bisa disembunyikannya. Jika benar ini ulah Otsutsuki, maka Suna. Desa kami tak akan sanggup bertahan lama, katanya pelan namun jelas, seolah mewakili kekhawatiran yang sama di benak setiap shinobi Suna. Shikamaru kemudian menatap keluar jendela, pikirannya sudah berpacu dengan berbagai skenario. Dia tahu waktu adalah kunci di sini. Jika bantuan terlambat datang, Suna mungkin sudah dalam reruntuhan ketika mereka tiba. Aku akan memanggil seluruh pasukan elit Konoha, lanjut Shikamaru. Sampaikan kepada Temari bahwa kita akan menyusul dengan kekuatan penuh. Tapi kau harus segera pergi. Semakin lama kau di sini, semakin besar risiko kehancuran Suna. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.